Makanya kan di tengah-tengah kan pedenya. Iya. Iya kan ngomong per. Iya, ya gue pede karena gue biasa ketika ngejuriin gue bilang kayak gitu supaya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule dan di video ini gue mau menjelaskan tentang apa yang lagi rame seminggu belakangan ini. Ya, yaitu barber battle di Malaysia. Kemarin gue diundang sebagai juri dan di sini sudah gue undang juga pesertanya dari Indonesia. Asep Lopang dan kalah juga. Dan kalah juga. Ini kita mau apa ya? Mau sharing ya tentang pengalaman battle kemarin di Malaysia. Karena ada beberapa yang DM gua kemarin tuh, "Bang, lu bilang di sana tidak ada kecurangan, tapi yang menang orang dalam juga." Dengan PD-nya di tengah-tengah peserta itu ya? Iya, ya gue pede karena gue biasa ketika ngejuriin gue bilang kayak gitu supaya mereka tahu gue tuh nilainya memang tidak ada apa namanya macam-macam gitu, karena buat apa juga gue juga nggak dapat apa-apa juga dari sana. Artinya fair lah, walaupun ada peserta dari Indonesia, maksudnya dari Indonesia itu dari Aceh, dari Jakarta, maksudnya walaupun abang dari Indonesia nggak mungkin ngasih nilai lebih ke orang Indonesia gitu. Fair. Iya, buktinya lu nggak juara kan? Makanya kan di tengah-tengah kan PD-nya, ya kan ngomong fair. Tapi setelah itu ya entah dari mana tuh ketidakfairannya kan gitu. Iya, intinya menurut gue battle itu memang selalu ada kayak gitu. Cuman barber battle kemarin memang banyak apa ya? Banyak cerita yang dari segi komunikasi itu tidak ada kejelasan. Nah, maksud gue di sini gue mau ngasih sudut pandang. Kan ada yang bilang, lu bilang gak ada kecurangan, terus yang menang orang dalam juga. Gue yang juara, yang menang orang dalam aja gue nggak tahu siapa. Kalau yang menang orang dalam, harusnya yang gue menangin adalah Indonesia. Yang juara satu siapa? Orang mana? Orang sana. Orang sana semua ya? Juara 2, 3 orang sana? Orang sana pasti. Nah, itu dia. Jadi gue mau ngasih apa ya? Sudut pandang dari segi peserta, lu di sini dan gue sebagai juri. Dan di sini gue sudah ada kertas penjurian gue kemarin di barber battle Malaysia. Jadi biasanya sebelumnya kalau gue ngejuriin, kalau memang peserta merasa tidak fair gitu ya, terus pengen tahu nilainya, gue akan kasih tahu nilainya seberapa. Pernah juga maksudnya nilai ini diminta sama peserta, pernah juga? Sampai saat ini belum. Oh, baru kali ini? Baru kali ini. Ini nggak diminta. Cuman karena gua lumayan didesak berbuat kecurangan segala macam. Gua mau ngasih tahu cara gua menilai gimana dan nilai kertas penjurian gua tuh berapa totalnya. Gitu. Termasuk di sini ada nilai lu juga. Lu nomor berapa kemarin? Modern cut tuh nomor 88. Nomor 88, fast fade. Fast fade nomor. Lu ujung-ujung lu fast fade ya. 136. 36 ya. Nah, berarti ada di sini. Oke, sebelum gua spill penilaian gua mau tahu dulu nih, Sep. Lu sebagai peserta datang dari Indonesia, lu bawa berapa orang? 2 orang. Jadi 3 orang sama saya. Oh, jadi 3 orang. Lu adek lu ya kan? Gua tahu deh. Sama satu lagi ponakan. Ponakan. Oke, jadi gimana pengalaman lu, kenapa bisa daftar di sana? Berhubung bukan gak mau battle lagi di Indonesia, karena lebih ngasih peluang buat generasi selanjutnya aja. Oke. Jadi saya mau mencoba, ada peluang di Malaysia, kenapa tidak? Saya daftar di Malaysia. Kebetulan adik saya sama ponakan saya ini dia baru-baru ikut battle di Indonesia kemarin kan di Gading. Oh iya, di Gading. Terus di JCC. Nah, yang ketiga nih saya bawa ke Malaysia. Biar mereka tambah semangat, saya pun harus ikut nih di Malaysia karena di luar Indonesia. Oke, jadi lu ngasih kesempatan untuk adik lu sama keponakan untuk dia keluar lah pengalaman gitu ya. Sambil nunggu ada event yang dekat-dekat di Indonesia, jadi kita di Malaysia dulu nih. Kebetulan kan hadiahnya lumayan besar juga, tapi uang pendaftaran juga besar. Berapa daftarnya? Kalau di Indonesia mah di rupiahnya itu 900.000. 900.000. Hadiahnya apa? Hadiahnya motor.
Motor. Kalau juara kategori 1, 2, 3, juara 1 Rp5.000. 5.000, 3.000 sama 1.000 ya? Ya. Ya, sama 1.000. Itu sekitar. Kalau di Indonesia ini 5.000 itu 15. Iya benar 15 juta lebih. 15 sampai 18 ya? Ya segituan 17 jutaan lah. Ya, kalau 5.000. Sama motor, Grand Championnya. Nah itu championnya motor. Motor itu kalau di sini harganya Rp15.000. Di sini itu sekitar 35-40. Iya 35-40 juta. Motor ini 250 cc. Iya intinya hadiahnya lumayan ya. Lumayan. Tapi daftarnya juga lumayan 900.000. Lumayan. Ya. Nah yang pertama adalah gue pengen tahu di sini kan ada 2 kategori ya. Nah kategori yang lu ikutin tuh dua-duanya modern sama fast food. Fast food sama modern. Nah kalau dari lu sebagai peserta, itu kategori 2 itu sistemnya bagaimana? Sistem hasilnya ya? Ya maksud gua fast food itu yang dinilai apa, yang nggak dinilai apa, yang boleh apa, yang nggak boleh apa? Fast food itu ya kalau menurut saya sebagai peserta kita bikin sebuah potongan pad cepat dan bagus. Udah itu aja. Nggak boleh low fat menurut saya, nggak boleh mid fat, nggak boleh drop fat gitu misalkan, karena kan kita menyesuaikan kepala juga. Kalau emang harus semua peserta high fat, nah kita cari kepalanya juga yang harus sesuai dong. Enggak, tapi lu di sana tuh taunya sistemnya seperti apa? Kalau saya kan dengan sistem saya sendiri karena nggak tahu harus. Oh nggak ada. Dari informasi dari sana ada nggak? Bahwa yang dinilai itu harus high pad katanya kan? Itu ada diinformasikan itu. Mungkin kalau di grup diinformasikan, cuman karena saya bahasanya gitu. Berbeda, jadi kurang paham juga. Oke. Tapi kalau secara bahasa atau pas pad gitu kan. Kenapa yang detailnya cuma high padnya gitu kan? Oke. Kenapa yang mid padnya kurang bagus apa gimana kan gitu? Ya. Justru daripada high pad dan mid pad, low pad itu lebih susahan mid pad sama high pad. Low pad? Iya, karena di bawah doang. Karena kan gradasinya lebih tipis. Lebih tipis. Gradasinya lebih rapat. Jaraknya tuh nggak lebar. Nah, kalau high pad kan jaraknya lebar. Ya. Katakanlah kita bikin kosong langsung shot. Sampai point kan langsung kosong lah kan gitu, enak. Kalau low pad kan kesalahan dikit itu langsung cowok itu jadinya naik lagi. Nah itu susah memang. Jadi high pad nih emang kita cari modelnya juga nggak bisa sembarangan. Tapi lu sebagai peserta taunya sistem fast food itu pad apapun. Fat apapun. Iya. Oke, berarti lu mungkin nggak ada informasi di. Nggak. Oke, untuk modern cut gimana? Kalau modern cut ya seperti yang dilomba-lombakan di Indonesia pun. Jadi modern masih masuknya ke kreatif. Ya. Seperti itulah. Jadi penilaiannya kalau di juri beri itu kan yang dibagi di grup kayaknya kurang lebih sama. Ya. Cuman kalau yang saya tahu mah kan di sini minimal teknikal kan. Ya. Pengetahuan, terus total look. Ya, total penampilan gitu ya. Saat itu kan gitu. Udah itu doang. Yang di kertas ini nilainya apa aja? Bentar, nanti gue spill. Ini gue mau tahu sistem dulu aja. Yang diketahui peserta itu modern itu seperti apa? Kalau saya mah emang yang ditunjukin udah cukurnya aja. Make up, baju nggak disepil, maksudnya nggak dinilai, nggak diutamakan. Nggak diutamakan. Karena kan itu mah di luar cukur rambut kan gitu. Toh yang pengen kita tunjukkan cukur rambutnya. Tapi nggak tahu penilaian di sana tuh emang pakaiannya harus sesuai, wajahnya harus di make up. Jadi kalau dari juri yang diinformasikan ke gua, fast fat itu yang dinilai memang high fat. Di sono. Iya. Kemarin tuh yang dinilai high fat, tidak boleh ada kreatif, garis-garis, pokoknya desain itu tidak boleh karena jadinya nggak murni fat. Iya dong. Katanya begitu. Jadi selain high fat itu nilainya tidak ada.
Makanya beberapa peserta, bahkan ada yang dari Indonesia, fade-nya bagus, terus di belakangnya ada desain. Aduh, jadinya gue nggak nilai. Di gue tidak ada nilainya jadinya. Karena peraturan yang diinformasikan ke gue, fast fade itu adalah bikin high fade, semua rata. Untuk yang modern cut itu sebenarnya bebas. Kalau modern cut itu ya udah potongan yang sekarang, mau lu kreatif, lu mau bikin apa, itu bebas. Jadi penilaian modern cut itu memang lebih luas lagi. Karena di sini kan ada 11 juri. Ya. Jadi kalau lu suka yang model kayak gini, gue nggak suka, itu sangat memungkinkan terjadi. Jadi secara kreatif itu kan bisa lebih lebar ya penilaiannya, jadi lebih general. Oke. Lanjut. Setelah itu model gimana, Sep? Lu kan dari Indonesia. Ya. Lu bawa model kah dari Indonesia atau gimana? Nggak mungkin lah kalau bawa model dari Indonesia. Harus beliin tiket. Iya. Akhirnya gimana? Akhirnya ya mau nggak mau nyari ke sono. Nyari di sana? Iya, nyari di sana. Ya nyari nemu-nemunya aja. Karena kan orang-orang gitu lu tawarin? Enggak, maksudnya saya ada kawan di sana, saya informasi, tolong dong cariin dong kawannya atau siapa. Nanti saya bagi uang 100 ringgit kan gitu. 100 ringgit itu berarti 300. 100 ringgit itu 370 ribu ya? Iya. Besar kan? Lumayan tuh. Dikali 4 orang kan udah berapa? 1.200.000, 1.300.000 ya. Sekian lah kan gitu. Jadi informasi itu kan battle-nya tanggal 23. Otomatis saya nggak mungkin tanggal 22-nya berangkat. Saya tanggal 21-nya berangkat. Jadi jatah buat nyari buat model itu tanggal 22-nya. Ya. Hari Jumat. Hari itu. Dapat tuh jam 12 malam pas besoknya udah mau battle. Karena sekarang nih musimnya kreatifnya lebih berwarna-warni, ya otomatis harus ngikutin dong, harus pakai warnanya. Lu warnain dulu berarti malamnya. Malamnya harus diwarnain dulu. Berapa lama itu? Gitu tuh. Berapa lama itu? Dari jam 12 malam beres-beres tuh jam 8 pagi. Aduh. Jadi nggak sempet tidur. Cukup mandi doang, berangkat lagi. Dari barber kawan nih sampai tempat Sutra Mall nih kurang lebih 40 menit. Ya. Jadi agak telat sedikit nih saya datang. Jam 9 atau jam setengah 10-an. Makanya nomornya peserta terakhir terus kan? Iya, 134 ya. Oh, berarti pas daftar ulang baru dapat nomor. Iya. Nomor terakhir jadinya. Iya, karena datang. Gue mau nanya, kan di sini pas gue menilai itu kayak kok nomor ini nggak ada, nomor ini nggak ada. Terus mereka di sesi berikutnya baru ada tuh. Jadi kebanyakan peserta itu telat. Itu karena apa? Sebenarnya bukan pesertanya yang telat. Karena mungkin, tapi yang teman-teman cakap atau ngomong, ini modelnya. Modelnya belum datang? Ya. Oke. Karena kan di rundown yang dibagi di grup, itu pas itu di jam 10:30 udah mulai. Terus, enggak, modern dulu. Modern apa fast dulu ya? Fast dulu ininya. Kalau kemarin tuh fast dulu apa modern dulu? Fast dulu yang pertama. Berarti di rundown tuh yang harusnya 10:30 tuh modern dulu. Oke. Nah, sampai jam 12:30, baru 12:30 ini fast fade. Oh, jadinya kebalik kemarin. Ini jadinya dibalik. Ya. Otomatis kan si peserta dijanjiin sama bukan si peserta, si model nih informasiin sama peserta nih, lu yang modern jam 10 atau jam 9 lewat harus udah di tempat. Ya, jadi kebalik tuh. Ya. Terus yang modern haircut, yang fast fade. Iya, yang modern. Yang fast fade. Yang modern pagi, yang fast fade siang. Ya. Jadi intinya yang modern dia jam 10 udah di sono, yang fast fade jam 12 udah di sono gitu. Oke. Taunya setelah acara kebalik. Fast fade yang duluan gitu. Oke. Kalau itu gue juga nggak tahu kenapa. Intinya gue kesana nilai fast fade yang pertama. Jadi gue nggak tahu ada perubahan itu. Setelah selesai nih semuanya.
Setelah selesai. Gue kan balik, gue ya udah tidak tahu ada apa ya. Nah, tugas beres pulang kan gitu. Ya, nilai selesai, besoknya balik, ya udah, gue ya udah balik kayak biasa aja. Dan ternyata itu ada drama di komunitas sana. Bukan komunitas, grup. Oh, grup ya. Grup ini apa? Grup salah satu acara gitu kan. Ya, grup battle-nya ya. Sama lah kayak di sini kan, kalau setelah acara pasti ada grup. Ya. Peserta. Ya, grup battle-nya. Ya. Nah, itu ada drama apa sih? Sebenarnya mah awal-awal hari pertama nih udah cuek-cuek aja. Maksudnya saya nggak memikirkan siapa yang menang, siapa yang juara, siapa yang kalah dan bla 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 siapa juri. Ya udah, lu datang ke sana emang mental petarung aja, kalah menang bodo amat. Bodo amat, duit mau habis berapapun bodo amat kan gitu. Cuman dilihat nih handphone saya agak nge-lag nih. Oke. Kenapa nih kan di grup? Ya. Ada 1.000 lebih lah. Dibuka udah bahasanya agak beda walaupun ada yang ngerti sedikit. Tapi bukan bahasa yang memajukan industri di sono gitu tuh. Oke, jadi malah drama di situ ya. Malah yang nggak enak-enak dibaca nih kan gitu. Maksudnya ada apa nih kan gitu. Harusnya kan setelah acara nih euforianya semuanya bareng-bareng lah. Iya. Polo-poloan. Lu kenal satu sama lain. Itu kan tujuan. Iya, tujuannya tuh mempererat industri inilah ya. Nah, ini kenapa saling menjatuhkan kan gitu. Mempermasalahkan yang juara 1, 2, dan 3. Mempermasalahkan juri A, juri B, juri C misalkan. Jadi semuanya dipermasalahkan. Mulai dari pembayaran tiketingnya, mulai dari sijilnya, sertifikatnya. Oh, sertifikat. Jadi banyak tuh di grup tuh. Saya tengok-tengok tuh. Jadi dalam sehari tanggal 24 aja udah 1.000, malam siang 1.000. 1.000 banyak gitu ya. Berhubung sayanya nggak kurang paham, tapi sedikit-sedikit paham, itu isinya. Oke, jadi memang ada drama, intinya tuh ini ya, yang juara. Kalau awal-awal itu. Yang juaranya. Jadi tidak sesuai dengan tema ataupun ada nggak suka sama yang juaranya atau gimana? Ya. Jadi terlalu didramalisir. Terlalu dibikin drama lah sama teman-teman di sana. Harusnya kan kita orang sesama pelaku industri ini, suka tak suka, siapapun yang juara, kita harus jadi motivasi kan gitu. Iya. Misalkan saya kalah nih, dia yang juara, harusnya jangan, lu juara karena anu jangan begitu kan. Iya. Entah itu mau emang begitu benar atau tidaknya, ya terserah kan gitu. Yang penting gua nih harus makin introspeksi aja. Ya, gitu. Kita perbaiki di mananya, terus dengan adanya kayak gini, oh berarti nanti nextnya gue harus melakukan ini. Ya, nah itu, ya lu berarti mentalnya mental petarung kalau kayak gitu. Tidak mempermasalahkan apa yang kayak gitu, karena tahun ini tuh jujur gue banyak sekali menjadi juri battle dari mulai awal tahun ya. Di Medan tuh 2 kali, terus Bali. Lebih dari 10. Ya. Kayaknya hampir 15 sampai 20-an tahun ini ya. Dan gue belum menemukan sampai sedrama ini battle tuh. Jadi ini pertama kali gue sampai ada yang DM, "Bang, lu bacot doang gede, yang menang orang dalam. Lu curang ya apa segala macam gitu." Ini pertama kali nih. Makanya ini juga pertama kali gue spill nilai gue penjurian kemarin, supaya ada apa ya? Di sini gue mau ngasih tahu cara gue menilai itu seperti apa. Dan ini pertama kalinya. Dulu pernah sempat ada di battle di Jambi atau pokoknya di Sumatera. Ada yang itu juga. Kok juara satunya ini, juara 2-nya ini. Oh, ada juga. Pernah. Ada juga. Gue bilang, lu sini maju ke gue. Nih gue kasih tahu nilainya. Karena kan waktu itu gue kalau ngejuri itu biasanya sama brand, sama Gatsby waktu itu tuh. Jadi yang dari profesi itu gue, dari undangan gestar, terus satu lagi ada dari komunitas, satu lagi ada yang dari brand.
Jadi tidak ada punya kepentingan nih. Tiga-tiga ini kemungkinan untuk curangnya tuh kecil sekali. Jadi kalau lu mau tahu nilainya segala macam, ya kita juga bisa buka-buka aja. Ya. Gitu, dan ya udah mereka ngerti. Sisanya menurut gua memang dia tidak bermental petarung aja. Ya. Ada yang walaupun juaranya udah dinilai secara fair gitu Fair, ya, dia tetap nggak terima. Nah itu udah masalahnya. Mungkin dia aja. ada indikasi paling banyak ya. Ada teman-teman Malaysia, Indonesia atau manapun, karena ini acara besar, ada 225, 220 lebih lah. Ya. Mungkin 70%-nya itu kawan-kawan yang baru pertama ikut battle mungkin. Atau yang belum cukup mental. Jadi namanya masih belum cukup mental itu artinya gua battle harus menang. Gua udah keluar duit sekian, gua harus mau nggak mau gua harus menang, mungkin begitu. Oke. Jadi mentalnya belum siap untuk jadi penikmat battle. Kebanyakan itu mungkin yang bersuara di grup ini. Ya, dan itu menurut gua normal terjadi karena kalau sistemnya modern cut terus ada kreativitas, itu memang akan sangat subjektif. Jadi tinggal di total aja penghitungan juri. Mungkin mungkin penilaian gue sama juri yang lain itu akan jauh berbeda mungkin ya, karena gue suka potongan yang ini, juri itu nggak suka, jadi nilainya jelek di dia. Itu bisa sangat terjadi. Bisa. Nah, lanjut. Lu kemarin nomor berapa? Nomor yang password ya? Ya, yang password. Kalau nggak salah 136. 136. Kalau secara nomor paling besar saya, Bang. Secara nomor ya, paling ujung gitu. Harus dijumlahin sama nomornya. Yang modern nomor 88. Modern 88. Oke. Jadi, lu tahu nggak yang dinilai itu apa aja? Password. Password? Iya. Ya, lu dikasih tahu nggak, diinformasikan di sana? Enggak. Yang dinilai itu apa aja? Yang dinilai ya selama 20 menit harus bikin pad bagus, udah itu doang taunya. Ya, taunya. Kalau emang setelah disepil harus ya tadi kan lu udah ngeliat ya. Ya, harus high pad gitu kan. Ya berarti informasi ke saya belum sampai gitu aja. Ya. Oke. Jadi penilaiannya itu di kertas ini ada 5 penilaian. Untuk password. Untuk password dan juga modern itu semuanya 5. Sama. Dua-duanya 5. Jadi untuk password itu yang dinilai adalah kerapihan yang pertama, ada presisi, ada tingkat kesulitan, ada kebersihan, sama presentasi. Kalau kesulitan tuh sulit dari mananya? Nah, gini menurut gue ya. Jadi total 5 ini totalnya 100. 100 poin, 100%. Tapi bobotnya beda-beda. Ya. Artinya yang kerapihan itu ada di 25%, presisi of fade itu 25%, tingkat kesulitan itu 20%, higienis kebersihan itu 15%, sama presentasi 15%. Yang lu tanyakan tadi apa kesulitannya? Kesulitan ya. Jadi nilai tingkat kesulitan difficult ini yang gue nilai dan yang setahu gue adalah seberapa sulit lu membuat fade di kepala yang benjol. Iya, kan gue ngeliat tuh ada kepala nggak semuanya rata. Iya. Nah kalau lu bisa menyelesaikan si benjol itu dengan bagus, nah kesulitan tuh menjadi tinggi. Poin. Tambah 20 lah gitu ya. Maksimal 20. Iya, maksimalnya. Semaksimal mungkin 20. Maksudnya kepalanya tuh misalkan yang belakangnya occipital bone-nya nonjol misalkan. Iya. Setelah atau pitak atau deklok gitu. Terus ke dalam atas di occipital tuh dekok. Ya. Tambah rambutnya jogor. Iya. Misalkan itu. Ya, terus lu bikin fade bagus. Bikin fade bagus gitu. Nah, itu lu berarti tingkat kesulitannya berhasil. Iya, berhasil. Kalau presentasi ini lebih ke total look. Oh, look ya. Kayak lu kalau master chef itu cara lu membikin cantik makanan tuh gimana? Nah, kalau di sini tuh presentasi enak dipandang.
Ya, kalau presentasi ini di sini lebih ke bajunya lu dandanin kah, lu make up kah. Jadi ternyata di sini tuh dinilai yang kayak gituan karena lu ada effort untuk make up dan juga bikin bajunya. Cuman nilainya di sini adalah 15%. Jadi maksimal 15. Tapi lumayan lah nambah 15. Lumayan, nambah 15. Oke, jadi total semuanya itu 100 dengan bobot nilai berbeda-beda. Yang paling gede itu di potongannya, di fade-nya sama di mulus atau enggak fade-nya. Nah, memang yang gua nilai itu pasti potongan dulu. Yang gua lihat pertama tuh. Makanya gua nilai itu pasti di akhir-akhir. Tidak untuk look-nya. Setelah selesai potongannya baru gua nilai. Jadi kan ada yang kayak kita oke, mulai 20 menit. Terus kan mulai muter-muter tuh di situ tuh. Ya. Itu gua sebenarnya tidak gua hanya melihat dari tekniknya oke apa enggak. Cuman belum gua masukin nilainya. Baru dilihat aja. Gua nilai itu pasti setelah semua selesai, cap-nya turun, waktu habis baru. Kita coba dulu yang fast fade ya. Di sini kita langsung spill aja nilai gua tentang fast fade. Jadi penilaian ini untuk teman-teman kan udah di-spill nih. Ini ada yang spill nggak? Yang kemarin tahu nggak peserta sana? Apa tuh? Nilai ini. Belum. Belum tahu kan? Belum. Nah ya, jadi gue pengen spill ini supaya apa ya, teman-teman tahu apa yang gue nilai dan berapa nilainya. Karena kan ada beberapa yang DM gue tuh yang kecurangan, yang tadi tuh, yang menang orang dalam. Kayak Bahrain dong. Iya, makanya 90+6 ya. Ini belum kasih par, belum kasih par, makin drama ini. Iya, harusnya ada par ya. Langsung kayak gini kartu dulu. Merah. Kartu merah. Oke. Ya itulah. Cuman masalahnya adalah ini fast fade itu masalahnya adalah ada beberapa peserta yang tidak ada. Bukan nggak ada, telat. Iya. Kayak nomor 1 nggak ada, terus ternyata adanya itu di akhir. Iya. Akhirnya harus dinilai lagi pakai sistem manual, nggak pakai yang udah digarisin. Nggak sesuai nomor. Nggak sesuai nomor, jadi gue bikin manual itu di belakang, garis sendiri, nomornya sendiri. Nah, nilai itu belum gue dapat sampai hari ini. Belum dikirim. Belum dikirim. Jadi dari kemarin gue minta ada satu yang kurang nih, nilai yang fast fade untuk yang sesi terakhir, yang peserta-peserta yang baru datang dan peserta-peserta yang belakangan. Nah, jadi di sini nilai gue hanya sampai sesi ke berapa sesi kemarin? Untuk fast fade? Ya. 4. Oh, berarti yang ini sampai sesi ketiga. Modern aja 3. Modern 3 ya? Iya. Ya, fast fade itu pokoknya yang terakhir itu tidak ada nilainya. Lu nomor berapa? Fast fade. Di 136 fast fade. 136. Nah, kebetulan nilai lu tidak ada di sini, Seth. Alhamdulillah. Nanti kalau disepil malu saya. Nah, nih. Tuh, jadi dari 130 sampai 140 gak ada? Tidak ada. Gak apa-apa lah, Bang. Jadi anggap aja pesertanya gak ada. Tapi lu kalau disepil malu emang? Enggak kan? Enggak. Biasa aja kan? Biasa aja. Iya. Bercanda aja itu mah. Lah ngapain harus malu? Justru saya bangga dengan nilai segitu. Berarti itu dia. Saya masih ada kekurangan. Oke, jadi intinya di sini ada sampai nomor 129 yang terakhir. Kalau kita jumlahin satu-satu akan lama. Di sini kita cepet aja. Kita cari yang paling tingginya. Ini biar lo yang lihat aja nih. Ini dari fast fade. Fast fade. Dia nomor yang di sini yang paling tinggi ada tuh nomor. Ini total apa nih? Total semuanya. Oh ini nih. Ya. Ini yang paling tinggi dari nomor 1 sampai 20. Nomor 3 85. 85. Kita jumlahin. Jadi ini yang paling gede satu aja. Iya. Jadi kita cari paling tinggi 5 tertinggi lah. Oh 5 tertinggi ya, dalam dari 1 sampai 20. Ya.
Kalau 5 Enggak, dari total semua. Oh, total semua. Total semua. Oke. Dari 1 sampai 20 ini paling besar ada di 85 nilainya nomor pesertanya 03. Peserta nomor 3. Terus dari 21 sampai 40 yang besarnya mana ini? Ada nggak yang di atas 75 deh? Ada 75 nih. Boleh catat. Gue catat deh. 75 paling besar nomornya 34. 34. Ya, lanjut. Dari 41 sampai ini berapa nih? 61 sampai Ya, 610 sama 590. 590. Nah, ini tuh kejadiannya juga ada nomor yang sama di sana. Jadi ada nomor 61 tuh ada 2. Jadinya Bingung. Juri bingung dong. Juri bingung, kita nanya ke panitia, ini gimana jadinya? Oke, kita tambahin 0 di ujungnya. Jadi 610. Oh. Jadi ada nomor 61, ada 610. Tuh. Dari 41 sampai 61,61 610 aja. 70 itu di nomor 41. 41 70. Terus Sama 70 itu di nomor 43. 43. Ya. 70. Oke. 4 terbesar nih. Ada lagi nggak di atas 70? Oke. Sekarang nomor banyak ya. 61 sampai 80. Terus ini 840, 640 tuh. Oh, 640 sama 620. Ya. Ini paling besar nih 80 nih, 620. 620 nomornya berarti. Iya, 620. Nomor 620 nilainya 80. Paling besar dia. Di lembaran 61 sampai 80. Terus nah ini kosong nih. Ini yang akhir-akhir nih. Ini paling besar 75 di nomor 99 sama 100. 99 sama 100 75. 75. Terus 110 sampai 117 ada 80 nih satu. 112. 112 80. Ya, 80. Terus nomor 121 sampai 129 70 di 121. 121 70. Ya. Terus sisanya 130 ke bawah gaib itu mah. Gak ada. Gak ada. Nah itu sesi terakhir tuh yang gue tidak ada nilainya. Harusnya ada kan? Iya, belum. Gue bukan tidak ada nilainya, belum mendapatkan kopiannya. Kiriman kopiannya. Harusnya ada. Harusnya ada. Karena itu ada elu di situ kan. Ada nomor 1 juga. Dan yang juaranya ada di situ. Di nomor terakhir. Gede. Iya, 100 berapa gitu. 100 untuk pasped ya? Iya, untuk pasped. 134. 34 ya? Iya, kalau nggak salah. Ya, itu dinilai gue satu lagi tuh. 134. Kalau nggak salah 134 yang juara. Kalau nggak salah. Yang juara 1? Juara 3. Oh 3. Ya setahu gue yang banyak yang banyak juara itu yang di ujung. Setahu gue ya. Dan teman-teman, gue belum mendapatkan kopian kertas penilaian gue yang terakhir. Makanya ini hanya yang ada sekarang yang gue dapat. Jadi kalau yang terakhir itu gue juga sampai sekarang masih nunggu. Jadi belum dikirim. Belum dikirim. Nah, kalau dari penilaian yang ini, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang yang nilainya di atas 70. Dan 3 orang di sini ada di atas 80. Yang nomor 3 itu 85, 620 80, dan 112 itu 80. Versi gua. Ini Password. yang harus juara 1 mana? Nomor 3. Oh, nomor 3. Nomor 3 di gua. Nomor 3 siapa ya? Gak ada namanya nih. Gak ada namanya di sini. Pokoknya nomor 3. Nomor 3. Ini versi 1 judges.
1 Jajas. Tapi minus kertas nilai yang sebelumnya ya, yang terakhir. Yang sesi terakhir yang ada lu. Itu minus itu. Ya minus itu doang. Gue belum dapat. Jadi kita nggak tahu nilai yang nomor 1, nomor apakah 1, yang 130 ke bawah itu di atas 85 atau di bawah kan gitu nggak tahu. Nah itu nggak tahu. Itu masih next. Yang pasti yang gua nilai adalah yang lu lihat sekarang itu. Ya. Ini untuk versi sementara buku. Yang paling tinggi di sini adalah nomor 3. Nomor 3. Keren berarti cukurannya. Oke, lanjut ke modern nih. Kalau modern ada semua. Oh, modern ada semua? Ada semua. Nilainya. Oke. Dan ini yang paling membingungkan kan? Pasti nomor punya saya paling gede, Bang. Oke. Kan ordal. Kita nggak tahu nih, ordal apa enggak nih ya? Ordal. Oke, langsung aja nih gue kasih ke lu, biar lu yang baca sendiri. Di sini gue nyatet aja. Nilai tertingginya siapa ya? Ini pas nulis pas ngejurin ini Bang ya? Apa? Ini pas nulis ngejurin ini kan? Iya. Manual ini kan? Cuman yang ujung yang jumlahin bukan gua. Gua hanya nulis sampai presentasi ini. Biasanya yang huruf-hurufnya jelek begini itu jadi kaya biasanya Bang. Amin. Kebetulan tulisan gue jelek emang. Iya. Kan biasanya yang tulisan hurufnya begini nih jelek, biasanya kaya gitu. Amin, amin. Lagian ngapain rapi-rapi kalau nggak ada duitnya? Oke, nilai modern cut. Modern cut. Ini lengkap nih. Ya. Kalau pasped dari 100, karena banyak kan 130 ke bawah itu. Kalau sama peserta-peserta yang telat. Nomor 1, nomor 8, nomor itu, nah itu ada di belakang. Kalau pasped kan cuma 88 peserta. Kalau modern? Kalau modern 88 peserta. Iya, kalau fastped lebih dari 100. Kebetulan yang terakhir gua ini, 88. Oke, kita cek yang nilainya di atas 70 aja ya. Karena sisanya itu 40, 50, 70. Sama semua. Ini nomor dari 1 sampai 20 ini nomor 2 70. Nomor 2. Ada 75 loh. Nomor 14. Gak apa-apa, di atas 70 aja. Nomor 2. Oh, ada di angka 90. Nomor 13. 1390. Ya. Tinggi tuh. Paling tinggi. Kurang 10 dong jadi 100. Ada 75 lagi? 75 ada di nomor 14. 14, 75. 70 ada di nomor 2. Oke, lanjut. Halaman berikutnya. Dari nomor 21 sampai 40. Nah, ini lengkap nih. Yang paling besar ada 90 nih di nomor 30. Nomor 30. 90. Yang 75 ada di nomor 36. 36. 70 ada di nomor 25 sama 22. Lanjut. Ini banyak nih. Sekarang nomor 41 sampai 60 paling besar ini di 75. Nomor pesertanya 45. Nomor peserta 45, 75. 75. Terus nomor 55, 75. 56, 75. Banyak 75 ya. 58, 75. Sekarang lari ke nomor 61 sampai ke 80. Ini paling besar ada di nilai total 80. Siapa tuh? Nomornya 70. Di bawah itu ada 75 di nomor 71. Terus nomor 72 nilainya 75. Nomor 72 nilainya 75. Udah. Nah, sekarang di lembar terakhir. Oh iya benar. Ini yang paling besar. Oh, berarti yang terakhir yang banyak ini ya. Tapi nilainya yang paling besar 80 saja. Ada yang paling besar 90 tadi. Yang terakhir berapa? 81 sampai 88. Hanya nomor 82 aja yang 75. 82, 75. Ya. Itu yang bawahnya, Pak? Paling bawah tuh apa? Itu yang paling bawah tuh. Oh ini? Ya itu, Pak. Oh iya ya. 203, 45. Oh, enggak masuk. Enggak masuk. 45 doang ya? Apalagi nomor 88. Apa mau disepil yang 88? Nih guys. 60 aja nggak dilirik, apalagi 55. Oh itu nomor lu ya?
Ini nilai saya nih 55. Coba 55. Jauh sekali. Nah, ini kalau orang dalam harusnya lu menang harusnya. Harusnya 100 dong, Bang. 100 ya. Nanti bagi 2. Jadi 100. Jadi nilainya 300 kalian. Di sini tertingginya itu nomor 13, 30 dan juga 70. Nah, tapi nilai 30 sama 13-nya sama ya, 90. Ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu ada yang sama. Dirundingkan. Mana yang harus jadi juaranya? Nilai plus gitu ya. Ya, plusnya. Nah. Jadi sih gue mau kasih tahu dulu. Yang pertama, yang dinilai dari modern card itu sama ya, kerapihan. Yang kedua ini kalau fade kan presisi of fade. Nah kalau yang ini kreativitas. Sisanya sama, ada difficult, ada higienis, ada presentasi. Jadi yang beda itu hanya di kreatifnya aja. Dan nilainya juga lumayan tinggi, ada 25. Di kreatif 25%. Nah, gua itu menilai biasanya dalam kelipatan 5. Kelipatan 5. Ya. Kan ini tidak dituliskan ya. Ya. Setahu gua nilai 1 pun nggak apa-apa. Nilainya 1, 2, ya. Atau 12, 13. Ya. Atau 7, berapa gitu tuh boleh-boleh aja. Boleh. Cuman untuk mempersingkat, memudahkan, ya. Biasanya gua kelipatan 5 aja. 5, jadi yang paling rendah 5. Ya. Sedang 10. Ya. Agak tinggi 15 sampai 20 kalau poinnya 20. Iya, paling tinggi. Jadi 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Biar ngitungnya juga enak gitu kan. Benar. Nah, dari total ini yang yang tertinggi memang ada di nomor yang tadi tuh. Gua ada rekam nanti dimunculin di mana? Boleh tuh. Dimunculin di video ya. Iya. Jadi supaya teman-teman juga mungkin bisa menilai. Kita nilai ini aja, nilai awam-awam aja. Yeah. Jadi buat netizen boleh komen menurut kalian jadi itu. Juri juga ya? Iya, jadi juri juga. Yeah. Jadi kita mencoba menjadi juri bersama. Yang gua nilai segitu itu di mata kalian seperti apa? Yeah. Versi. Apakah versi nilai yang ada di gua? Sudah ada gitu kan? Yeah. Menurut kalian yang juara itu cocoknya yang mana? Kalau dari gue yang itu, dan gue nggak tahu 10 juri yang lainnya itu kayak gimana. Pastinya berbeda. Pasti berbeda. Pastinya beda. Dan kemungkinan bedanya jauh tuh gede sekali. Pasti. Karena kan jurinya ada 11 orang. Ya. Kalau 3 orang mungkin tipis-tipis lah gitu kan. Ini kan 11 orang pasti kan isi kesukaannya sangat jauh sekali perbedaannya. Iya. Bisa jadi di Bang Jule paling besar, di juri satunya belum paling tentu rendah. Paling besar. Bisa paling rendah, bisa paling tengah-tengah kan gitu. Ya, jadi ini hanya dari satu aja, dari sudut pandang jadi satu. Jadi bukan patokan untuk global lah kan gitu. Ya. Ini hanya versi satu judges aja. Tapi menurut lu, Sam, sepenglihatan lu, menurut lu yang juara itu nomor berapa? Lu ingat gak? Yang pantas juara? Yang pantas juara? Ya. Nomor 88. Lu sendiri. Ada lu nomor berapa? Dia di Pasmed ya? 367 sama 368. Oke. Pokoknya setahu gua, seingat gua ya. Adek lu tuh nilainya lebih tinggi daripada lu. Iya pasti. Karena gua kan kemarin ngomong kan. Iya. Bagusan ada yang lo siap nih. Karena ya modelnya agak susah mungkin ya. Model terbatas. Sebenarnya bukan model juga sih. Mungkin karena si tangan ini udah lama nggak battle aja bang. Yang pertama itu. Yang kedua setahun kesini tuh udah jarang gunting. Oh, lebih ke bisnisnya. Ya lebih di luar aja. Lebih ke cari relasi aja. Adapun gunting cuman dipanggil hanya orang-orang tertentu doang, udah gitu. Oke. Nah maksud gua, lu kan menyadari dan lu akhirnya ya udah gue juga nggak protes karena gue tahu. Iya. Bahkan nilai lu lebih rendah daripada adek lu kan. Iya. Dan lu ya udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa emang karena udah biasa. Walaupun hasil saya paling bagus nih, saya harus proses enggak juga. Ya.
Karena kan ya itu tadi kesukaan juri itu pasti berbeda-beda. Bisa jadi menurut mata saya nih cukuran saya bagus nih. Tapi belum tentu di mata juri yang satu, di mata juri yang dua, mata juri yang tiga, apalagi kan gitu jurinya banyak. Jadi yang pasti kemarin tuh pas itu gue kasih tahu, Sep ini karam. Karam. Bagusan adek lu, gue bilang kayak gitu kan lo. Bagusan adek lu nih Sep. Emang ya itu mungkin salah satu pengaruhnya kenapa saya pengen ikut battle lagi, pengen nyoba nih tangan masih ada jiwa battlenya apa enggak nih? Ternyata gemeter. Iya karena mungkin ini juga ya. Biasanya kalau tukang cukur baru kan adek lu baru mulai gitu ya. Dia bisa lebih latihannya lebih siap. Harusnya. Ya. Karena saya mungkin emang awalnya salah juga sih, saya juga. Saya ngajarin sama adik saya, nih kalau PSBet harus gini nih. Saya sendiri enggak. Pokoknya besoknya udah ngerasa pernah sekali kan gitu. Barang udah ke sono pas prak ternyata tangan enggak siap. Enggak siap. Iya. Ya udahlah. Otak sama tangan enggak sinkron. Iya. Mungkin ini ya untuk kategori fast food itu misalnya next kalau ada di Indonesia. Kayaknya gue akan menginfokan atasnya cukur aja dulu di rumah. Karena begitu. Kita yang hanya menilai fatnya aja. Atasnya mau seperti apa itu masuknya ke styling. Total look. Look. Dan nilainya nggak terlalu gede. Mungkin akan gue informasikan. Lebih fair kayak gitu ya? Iyalah. Orang padnya belum beres, atasnya harus digunting, ya nggak keburu lah pakai pomade. Karena atasnya berantakan. Walaupun pinggirnya bagus misalkan, padnya bagus nih. Ketika stylingnya kurang kemas, nggak masuk juga, kasihan kan. Kemarin juga ada, gue lihat atasnya tuh terlalu nutupin sampingnya. Dia stylingnya tuh kayak tublok, nutupin sampingnya tuh. Akhirnya ketika gue nilai, gue angkat dulu. Rambutnya gue geser dulu yang atasnya, karena yang atasnya ya udah nggak terlalu gue lihat fatnya dulu. Iya. Jadi memang yang utama itu kalau fast fat. Ya emang fatnya, pinggirnya. Jadi atasnya ya udah. Terkecuali pas fatnya diangkat 30 menit, is oke lah. Atasnya masih bisa kegunting. Masih bisa ya. Masih. Kemarin berapa sih waktunya? 20 menit. 25. 20 ya. 20 pas. Oke. Yang itu yang 35 ya. Yang 35 yang modern cut. Oke. Tadi lu udah jawab belum? Yang juara yang mana menurut lo? Belum. Sepenglihatan lo yang mana? Karena nggak ngelihat. Nggak ngelihat yang lain ya? Karena kan saya fokus harus ikut battle. Jadi nggak tengok-tengok orang lain harus gimana, nggak. Oke. Nggak inget. Menurut lo yang juaranya lo lihat kan? Yang juara lihat. Nah menurut lo gimana? Ya, menurut abang aja dulu. Lah kalau di gue udah kan. Berdasarkan angka. Kalau berdasarkan angka kan juara 3 di situ kan ya. Juara 3 yang mana? Yang nomor 70. 70 itu yang mana? Yang juara. Oh yang juara 70. Iya kalau nggak salah. Oh iya nomor 70. Iya 70. Berarti di sini harusnya juara 3. 3. Oh iya kalau menurut gue gimana ya balikin ke nilai. Nilai gue segitu. Kalau menurut angka di situ harus juara 3. Yang juara satunya itu di 3. Di 3. Ya. Tapi kalau balik lagi menurut saya nggak tahu. Itu urusan juri. Tapi lu ngelihat itunya, ngelihat potongannya. Ngelihat potongannya yang sekarang? Yang juaranya. Oh yang juara 1. Ya bagus, semuanya. Juara 1, 2, 3-nya gitu. Semua juara. Kalau yang 2 dan 3-nya masa enggak? Oh kurang. Bukan kurang, nggak lihat. Oh nggak lihat. Karena saya di belakang. Ya pokoknya nanti akan gue tampilkan. Tapi kalau yang juara 2-nya modern cut, kan ada tuh di angka nomor berapa itu ya? Yang zombie itu. Nah zombie nomor berapa? Ya itu pertanyaannya nomor berapa di abang? Nah gue nggak tahu zombie nomor berapa ya zombie. Ya biar teman-teman aja yang ini Yang nyari. Yang nyari. Intinya di sini nilainya sudah gua kasih tahu dan lu juga lihat sendiri kan totalnya ada di mana dan menurut nilai ini yang tertinggi itu ada di nomor 13, 30 sama 70.
Adapun itu nilai tertinggi di sini belum tentu di sono kan gitu. Betul. Bisa jadi yang 70 tuh di sono paling tinggi, akhirnya di mix, digabung, jadilah nomor 70 yang juara 1 gitu. Bisa jadi. Jadi kemungkinannya tuh bisa berubah itu besar sekali. Besar. Karena jurinya 11 orang. 11 orang. Kalau pesertanya 2, 3 pun mah, banyak. Iya, kalau 2, 3 juri mah mungkin tipis-tipis ya. Oke, Sep. Ya. Kesimpulannya dari Barber Battle ini buat teman-teman kita, edukasinya seperti apa ya? Menurut lo sebagai peserta? Ya intinya kalau setiap saya ikut battle tuh, kalau saya pribadi ya, yang pertama saya niatin, emang untuk awal-awal mah emang salah niat. Untuk awal-awal ikut battle tuh harus juara, harus dapet piala. Akhirnya setelah tertekan harus juara, totalitas tuh nggak ada. Harapan itu tidak ada. Harapan tuh maksudnya karena terlalu beban harus juara, jadi guntingan tuh nggak bagus. Nggak bagus. Karena jadi lebih baik sekarang. Setelah dipelajari ternyata ikut battle tuh bukan masalah lu harus juara atau tidak. Yang pertama ditanamkan tuh, yang paling pertama tuh pengalaman. Gitu kan. Yang pertama pengalaman. Yang kedua bonusnya dapat ilmu. Yang terakhir dapat kawan baru. Ini gitu. Harusnya begitu. Harusnya yang dijadikan mental petarung. Setelah sudah diterapkan pola pikir begitu, akhirnya juara 1, juara 3, juara harapan, juara 2, juara 3 lagi, nggak juara. Jadi nggak juara pun nggak jadi masalah. Sampai ke titik juara 1, nanti ikut lagi juara 2, juara 3, nggak juara. Nah, juara gitulah pokoknya mah. Ini ya, jadi yang gue lihat berarti lu salah satu tipsnya yang bikin lu juara adalah dengan tidak mengharapkan juara. Akhirnya lu jadi fokus ke cukurannya. Jadi totalitas cukurannya. Jadi karya aja udah. Jadi ketika lu mengharapkan juara malah jadi beban dan kecukurannya nggak bakalan fokus. Nggak fokus. Nah, jadi terlalu memikirkan gimana hasil orang lain. Wah, gue harus lebih bagus dari dia. Gue harus bagus dari dia. Jadi berat kan. Ketama gue harus juara nih. Hadiahnya besar, dapat pujian, dapat followers, gitu. Jadinya berat. Tapi kalau kita misalkan, ya udahlah, gue pengen berkarya aja. Orang mau bikin A, B, C, D, kiri kanan, bodo amat. Yang penting gue udah tampil, berani. Gitu ya. Nah, teman-teman udah tampil dan berani pun itu sudah juara menurut saya. Oke, berarti udah juara, udah mengalahkan egonya ya. Iya. Nah, kalau untuk acaranya sendiri, pesan lu gimana? Kalau untuk acara ya, ya mungkin. Apa yang harus diperbaiki? Kalau yang harus diperbaiki ya emang banyak juga sih. Dari ketidaktepatan waktu, dari terlalu banyak peserta. Bukannya bagus ya peserta banyak jadi seru? Sebenarnya seru, cuman tapi harus dibarengi sama kesiapannya. Iya, maksudnya kalau emang peserta harus banyak, ya waktu pun harus lebih banyak dong. Oke, jadi waktunya mungkin ya minimal kalau gitu emang harus banyak peserta, tepat waktunya itu emang harus tepat. Misalkan jam 11 kurang harus udah battle, jalankan kan gitu. Berhubung waktunya molor, peserta banyak, akhirnya kan keburu capek yang giliran terakhir itu. Nah itu yang pertama. Ya bukan sebuah problem juga sih, hal wajar lah. Karena sebuah acara itu tidak ada yang sempurna. Jadikan sebuah pelajaran untuk next event-event selanjutnya. Dan buat kawan-kawan yang sudah terlanjur kecewa, ya jangan terlalu dijadikan sebuah drama atau ditunjukkan bahwa industri di sini atau di sono jadi ada kemunduran kan gitu. Jadikan pelajaran untuk menjadi kemajuan. Jangan terlalu dibikin lebay lah bahasa sini mah ya. Ya kalau sini lebay itu ya. Drama lah kan gitu. Jangan sampai dibilang bahwa kita nih masih kampungan kan gitu. Udahlah lewatan aja gitu kan. Jadikan pelajaran. Adapun untuk
karena mungkin kebanyakan dari event organizer-nya bukan dari barber juga kan, walaupun ada beberapa, ya sebuah jadi pelajaran untuk nanti kita bikin event-event selanjutnya, entah di Indonesia, entah di Malaysia, entah di luar negara lain pun. Ya intinya edukasi juga buat teman-teman bahwa biasanya kita sebagai juri itu menilai dengan apa yang sudah ada di kertas. Dan biasanya kalau kita sebagai juri kan punya objektivitas masing-masing. Iya. Jadi lu sama gua waktu itu juri pernah nggak bareng? Pernah. Yang di mana, Bandung ya? Di Tasik. Di Tasik. Nah, gua sama Asep aja bisa beda nilainya. Pasti. Objektivitasnya beda-beda nih, apalagi ketika ada kreativitas. Itu biasanya memang lu suka apa enggak, selera banget gitu. Yeah. Jadi agak susah diukur. Yeah. Selera itu nggak bisa diukur. Tapi karena kita harus menilai, akhirnya kita menilai sesuai dengan selera kita. Karakter kita. Wah, ini karakter gua nih. Ya, gue suka nih potongan kayak gini nih. Jepang-Jepangan gue suka nih. Kebetulan ada peserta yang Jepang. Nilainya gede di gue berarti yang Jepang. Yang pasti dengan adanya kejadian ini, menurut gue tuh ada 2 plus minus. Yeah. Jadi gue senengnya melihat acara gini tuh mulai ada sekarang. Berarti industri barber di Asia udah mulai berkembang. Itu gue seneng nih. Di luar acaranya bagus atau tidak, terselenggaranya bagus apa enggak, ada drama apa enggak. Dengan adanya ada acara ini, terus ada inisiatornya, ada orang-orang yang bergerak yang mengusahakan adanya acara ini. Gue respect sama mereka yang membuat ini acaranya, karena itu membuktikan bahwa makin kesini barber di Asia kita tahu tidak kekurangan orang yang kita itu di Asia tidak kekurangan tukang cukur yang bagus. Yeah. Battle di mana-mana tuh bagus semuanya. Dan ini membuktikan bahwa di Asia pun tukang cukurnya sudah mulai berkembang dan mulai masuk ke industri yang lebih profesional. Dari sebuah momen pasti ada yang bisa diambil pasti. Positifnya ataupun negatifnya. Nah, itu tergantung kalian. Kalian mau ngambil yang positif, memotivasi kalian ke depannya, atau yang negatifnya. Harusnya yang positif Harusnya kita ambil yang positif aja. Oke, terima kasih Sep. Terima kasih Bang Jole, thank you, terima kasih, sukses terus, lancar jaya, panjang umur. Terima kasih banyak.